Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiatri Astati, NPM 19510300174, KKN DR kelompok 389, jurusan Akuntansi Syariah, dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Suhendar MSAK. Seperti yang kita ketahui dan kita kenal sehari-hari, tenaga pendidik merupakan orang yang harus digugu dan ditiru, dalam artian orang yang memiliki karisma atau wibawa sehingga perlu untuk ditiru dan diteladani. Karena tenaga pendidik adalah sebagai panutan serta sebagai orang tua yang mengayomi dan mengasuh siswa-siswinya yang berada di lingkungan formal. Sejalan dengan profesional tenaga pendidik, tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik di jalur pendidikan formal. Tenaga pendidik juga memiliki peran yang bersifat multifungsi. Tujuan pendidikan yang diajarkan oleh tenaga pendidik harus menampakkan terjadinya perubahan dalam diri siswa-siswi, dan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sulit menjadi mudah, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan tidak terarah menjadi terarah. Di samping itu, dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Sesuai dengan judul yang saya angkat pada pembahasan ini, saya mengambil judul tentang pentingnya kualitas tenaga pendidik terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Sebelum itu, sebaiknya kita mengetahui dulu apa itu pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup anak-anak. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian menurut H. Hurni, pendidikan adalah proses yang terus-menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dari sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Selanjutnya, rendahnya kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Faktor utama rendahnya kualitas tenaga pendidik di Indonesia adalah kurang maksimalnya manajemen sumber daya manusia dalam perekrutan tenaga pendidik. Menurut RISE atau Research on Improving System of Education, melalui studi kualitatifnya menunjukkan bahwa fokus perekrutan tenaga pendidik adalah untuk memenuhi kebutuhan menjadi aparatur sipil negara, bukan profesionalitas tenaga pendidik tersebut. Lebih dari 50% tenaga pendidik di Indonesia adalah pegawai negeri, dan 90% tumpuan belajar ada pada mereka, padahal kualitas mereka tidak dapat terjamin dengan baik. Kurang baiknya manajemen sumber daya manusia dalam perekrutan ASN sebagai tenaga pendidik mengakibatkan sulit dibedakannya guru yang benar-benar ingin mengajar atau sekedar ingin memperoleh jabatan sebagai pegawai pemerintah. Perekrutan ASN tidak begitu memperhatikan kecakapan tenaga pendidik, yang mana seharusnya tenaga pendidik dituntut mempunyai keinginan tinggi untuk mendidik siswa secara baik dan mengajar dengan efektif. Tenaga pendidik yang memiliki skor tinggi dalam seleksi yang akan lolos, dan hal tersebut tidak efektif dalam penyaringan tenaga pendidik untuk menghasilkan tenaga pendidik yang benar-benar profesional. Kemudian, dampak dari rendahnya tenaga pendidik terhadap siswa di sekolah. Dampak dari rendahnya kualitas pendidikan tersebut yaitu rendahnya mutu sumber daya manusia, rendahnya produktivitas, dan rendahnya daya saing. Sejalan dengan itu, Hasibuan menyatakan bahwa sumber daya manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Tenaga pendidik yang kurang terlatih akan mengakibatkan peserta didik tidak menerima materi dengan baik dan tidak memiliki keterampilan dasar seperti matematika dan ilmu pengetahuan. Sebagai seorang pendidik, harus memiliki kesadaran dan merasa mempunyai tugas untuk mendidik. Sekian pembahasan tentang pentingnya kualitas tenaga pendidik terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.